Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini melanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram kita, yang insyaallah kita akan mengkaji hadis yang ke-15 dari bab sifatis shalah di kitab Bulughul Maram ini. Hadis yang ke-15 ini adalah hadis Abdullah ibn Abi Aufa yang menjelaskan tentang zikir pengganti Al-Fatihah bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Fatihah. Sehingga dari sini kita dapati bahwasanya salat itu masih wajib. Artinya ketika seorang itu sudah masuk Islam, setiap muslim itu telah diwajibkan untuk melaksanakan salat 5 waktu meskipun dia tidak bisa baca Quran gitu. Meskipun dia belum bisa menghafal Al-Fatihah. Maka hadis ini yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Kita baca terlebih dahulu redaksi hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan nanti kemudian akan kami kutip pula redaksi hadis dari sumber referensi aslinya. Salah satunya kita akan mengutip dari Musnad Imam Ahmad saja, karena kalau saya ambilkan nanti dari redaksinya Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Hibban, ini akan membutuhkan waktu yang lebih. Jadi sebagai referensi primernya yang mencantumkan sanad hadis ini akan kami bawakan dari Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, adapun redaksi yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah sebagai berikut. Qala rahimahullah, wa an Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu an, qal, beliau mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, beliau mengatakan, inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'a, aku tidak mampu untuk menghafalkan apapun dari Al-Quran. Artinya belum mampu untuk menghafalkan satu ayat pun, satu kata pun dari Al-Quran. Fa'allimni, maka ajarkan kepadaku, ma yujzi'uni minhu, sesuatu yang bisa menjadikan diriku ini menggantikannya, yang menjadikan salatku itu sah dengan sesuatu tersebut selain Al-Quran. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, qul subhanallah, ucapkanlah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-hadith rawahu Ahmad. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Daud, dari Imam, dan juga Al-Imam Abu Daud, wan Nasa'i, dan Al-Imam An-Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, wa Daruqutni wal Hakim, juga oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dan Al-Imam Al-Hakim. Redaksi lengkapnya kami kutip dalam kesempatan kali ini dari Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah meriwayatkan hadis ini dari beberapa jalur yang nanti semuanya bertemu pada perawi yang namanya Ibrahim ibn Abdurrahman As-Saksaki namanya. Dan semua referensi yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini nanti juga
jalurnya itu mengerucut bertemu kepada Ibrahim ibn Ismail ibn Abi Ismail As-Saksaki. Nah, kita baca terlebih dahulu redaksinya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mengatakan qala haddatsana Yazid. Yazid di sini adalah Yazid ibn Harun rahimahullah, salah satu perawi di kota Wasit, Al-Wasiti. Qala akhbarana Al-Mas'udi, telah menyampaikan hadis ini melalui arad atau melalui cara qiraah, yaitu Al-Mas'udi. Al-Mas'udi ini nama beliau adalah Abdurrahman ibn Abdullah ibn Utbah bin Mas'ud, karena keturunan dari Utbah ibn Mas'ud, sehingga beliau mendapatkan nisbah Al-Mas'udi. Di dalam sanad periwayatannya itu lebih sering disebut dengan Al-Mas'udi, Al-Mas'udi. An Ibrahim Abi Ismail As-Saksaki, an Abdullah ibn Abi Aufa, dari Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhu. Ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di redaksinya Bulughul Maram tadi menggunakan kata jaa. Dalam redaksinya Imam Ahmad bin Hanbal, ata dengan jaa itu maknanya sama, datang gitu. Datang menemui. Faqal, laki-laki ini mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inni la aqra'ul Qur'an. Wahai Rasulullah, aku tidak membaca Al-Qur'an, tidak bisa membaca Qur'an. Famurni, maka perintahkanlah kepadaku, bima yujzi'uni minhu, dengan sesuatu yang menjadikan salatku itu sah sebagai pengganti Al-Qur'an yang aku tidak bisa membacanya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul, katakanlah, alhamdulillah wa subhanallah. Nah, ini kan kebalik. Tadi riwayatnya yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar subhanallah dulu baru alhamdulillah. Nah, di riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal alhamdulillah dulu baru kemudian subhanallah. Alhamdulillah wa subhanallah yang kedua, yang ketiga wala ilaha illallah, ini sama. Yang keempat wallahu akbar, dan yang kelima wala haula wala quwata illa billah, sampai di sini. Sementara redaksinya Bulughul Maram ada tambahan al-aliyyil azim, wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sementara Imam Ahmad tadi hanya sampai wala haula wala quwata illa billah saja. Tambahan dari al-ali al-azim itu tidak ada di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal untuk jalur periwayatan yang ini. Tentunya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengambil dari jalur yang lain. Kemudian setelah Nabi mengatakan demikian, faqala lahar rajul, maka laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sambil menghitung jari hingga digenggam. Jadi ketika Nabi mengucapkan alhamdulillah, dalam redaksinya Imam Ahmad tadi ya, saya ambil redaksi Imam Ahmad, jadi dimulai dari alhamdulillah dulu. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, sehingga digenggam oleh laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadian, sehingga 5 jumlahnya. Kemudian dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza lillah, wahai Rasulullah, zikir ini untuk mengagungkan Allah azza wajal, jadi haknya Allah terhadap hambanya. Fama li nafsi, maka apa yang menjadi hak diriku untuk bisa aku lakukan setelah aku melakukan zikir ini. Di Al-Fatihah kan terbagi 2 juga. Kemarin hadis Abu Hurairah sudah kami sampaikan. Ada yang untuk Allah, ada yang untuk hambanya. Yang untuk Allah dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini milik Allah dan milik hamba. Selanjutnya ada doanya, ihdinas siratal mustaqim, ini milik hamba yang mengucapkannya dalam sholat. Nah, sahabat Nabi ini juga bertanya, kalau untuk zikir ini sama dengan Al-Fatihah tadi kan,
Ini pujian untuk Allah. Nah sekarang hakku sebagai hamba untuk aku minta kepada Allah apa gitu kan. Fama li nafsi. Faqal, maka Nabi mengatakan qul Allahumma ighfirli. Dihitungnya lagi. Allahumma ighfirli warhamni. Ampuni aku, kemudian rahmatilah aku, wa'afini, lindungilah aku. Al-afiyah itu perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang tidak baik. Jadi difa'ullahi ta'ala 'anil 'abdi, pembelaan Allah, perlindungan Allah terhadap hambanya dari perkara-perkara yang menjerumuskan seorang hamba ini. Wa'afini, 3. Wahdini, 4. Berilah aku petunjuk. Warzuqni, berilah aku rizki. Jadi untuk yang kedua ini tadi, ketika Nabi mengajarkan Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni, qala faqalaha wa qabada ala kaffihi al-ukhra. Yang kanan tadi sudah digenggam, baru kemudian yang kiri lagi dia menghitung 5. Sahabat Nabi tadi, laki-laki yang bertanya kepada Nabi tadi, wa'adda khamsan ma'a ibhamihi, yang kelima bersama dengan ibhamnya. Jadi untuk yang kelima ditutup dengan ibham. Ibham itu jempol, ditutup dengan jempol. Setelah diajarkan oleh Nabi, fantalaqar rajul wa qad qabada kaffaihi jami'an. Ketika sudah diajarkan oleh Nabi, dia berlalu dengan keadaan telah menggenggam kedua tangannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian mengatakan, laqad mala'a kaffaihi minal khairi. Orang itu telah memenuhi kedua tangannya itu dengan kebaikan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang disampaikan dalam hadis Abdullah ibn Abi Aufa ini. Nah, pembahasan selanjutnya, hadis Abdullah ibn Abi Aufa ini secara jalur periwayatannya semuanya mengerucut kepada Ibrahim ibn Abdurrahman, yang mana beliau ini kunyahnya adalah Abu Ismail, punya putra namanya Ismail, ayahnya namanya Abdurrahman dan beliau bernama Ibrahim As-Saksaki Al-Kufi dari kabilah Saksak. Dan kemudian saya kurang mengetahui yang kabilah Saksak ini di mana, tapi nanti teman-teman mungkin antum bisa merujuk kepada referensi kitab nasab, di antaranya kitab Al-Ansab Lis-Sam'ani yang disusun oleh Al-Imam As-Sam'ani. Tapi pada kesempatan malam hari ini saya belum merujuk kitab tersebut. As-Saksak ini adalah suku apa itu. Al-Kufi nisbat kepada kota beliau yaitu Kufah. Hal ini mengingat sahabat Nabi Abdullah ibn Abi Aufa ini, beliau ini adalah Ansor, penduduk Madinah dari suku Aslam, yang mana Abdullah ibn Abi Aufa ini beliau dan ayahnya Abu Aufa namanya adalah Alqamah. Ada yang namanya Abu Aufa atau Ustadz Abu Aufa, ada kan? Nah, ini dua-duanya adalah sahabat. Jadi Abdullah ini sahabat, ayahnya yang berkunyah Abu Aufa ini juga adalah sahabat. Beliau ini termasuk di antara sahabat yang berbaiat kepada Nabi pada saat Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah di peristiwa Hudaybiyah, di Bai'atur Ridwan. Nah, dari suku Aslam, Al-Aslami. Sehingga beliau ini sepeninggal Nabi semulanya di Madinah, baru kemudian hijrah ke Kufah gitu loh. Nazala al-Kufah. Kalau beliau ke Kufah, perkiraannya ini di masa pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena di masa Umar bin Khattab ini terjadi pembebasan Persia, dan Kufah ini adalah wilayah Irak, dan Irak itu masuk dalam Imperium Persia. Didirikannya itu di masa Umar bin Khattab, Kufah dan Basrah. Sehingga Umar bin Khattab ini mengutus sebagian sahabat
untuk mengajarkan Islam di wilayah tersebut. Nah, yang nampak di sini Abdullah ibn Abi Aufa ini termasuk sahabat yang kemudian hijrah ke Kufah untuk mengajarkan Islam di sana dan menyebarkan hadis-hadis Nabi SAW di sana. Dan Ibrahim ibn Abdurrahman Abu Ismail As-Saksaki ini adalah salah satu tabi'in yang berada di Kufah yang banyak meriwayatkan dari Abdullah ibn Abi Aufa. Jadi seringkali nanti riwayatnya Abdullah ibn Abi Aufa ini dibawa oleh Ibrahim ibn Abdurrahman As-Saksaki ini. Hanya saja Ibrahim bin Abdurrahman As-Saksaki ini didhaifkan oleh sebagian kritikus hadis. Kritikus hadis ini dalam ilmu rijal disebut dengan ulamaul rijal gitu kan, atau ulamaul jarh wa ta'dil. Tapi dalam istilah akademik modern hari ini diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu dengan istilah kritikus rijal, kritikus rawi yang memberikan kritik terhadap perawi. Nah, antum perlu bedakan kritik dalam budaya percakapan kita sehari-hari dengan kritik dalam dunia akademik ilmu hadis. Kritik hadis dan kritik rijal ini maknanya, substansinya itu adalah penilaian. Tapi kalau kritik dalam percakapan kita sehari-hari lebih kepada makna pengecaman atau penghinaan. Wah, dikritik, ini lagi mengecam ini. Ini orang anti kritik, nggak mau dikritik. Maksudnya apa? Ada unsur kecaman atau penyerangan secara verbal gitu loh. Nah, dalam dunia akademik khususnya di ilmu hadis, istilah kritik ini maknanya adalah penilaian, memberikan nilai. Jadi kritikus rijal ini atau kritikus rawi, dia adalah para ulama yang memberikan nilai terhadap seorang perawi, apakah riwayatnya itu layak diterima atau tidak, dengan istilah-istilah yang disepakati oleh para ulama di bidang tersebut gitulah. Nah, istilah-istilahnya ini mengerucut pada dua kategori, pujian dan celaan. Pujian ini dikenal dengan istilah at-ta'dil. Kemudian celaan ini dikenal dengan istilah al-jarh. Oleh sebab itu ilmunya disebut ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu tentang celaan dan pujian. Dipuji untuk apa? Kalau dapat pujian berarti riwayatnya layak diterima gitu. Istilah-istilah pujian ini seringkali nanti thiqah. Thiqah ini secara bahasa maknanya terpercaya. Kemudian soduk. Soduk ini maknanya secara bahasa adalah jujur gitu lah. Nanti kadangkala ini yang saya dapati sebagian dari pendakwah atau penceramah ketika mengutip istilah ini dari literatur kitab hadis, ini menerjemahkannya dengan terjemahan bahasa saja. Dia terpercaya, dia jujur. Seorang perawi terpercaya, seorang perawi jujur. Padahal kalau di dalam istilah disiplin ilmu rijal, thiqah itu yang artinya terpercaya, ini tingkatannya lebih tinggi daripada soduk yang artinya jujur tadi. Nah, thiqah ini hadis-hadisnya sahih. Soduk hadis-hadisnya hasan. Di bawahnya lagi kalau sudah masuk pada celaan dapat istilah dhaif, lemah. Di bawahnya dhaif, mungkarul hadis. Ini istilah yang sering digunakan. Jadi kalau seorang dikatakan dhaif itu kan celaan, lemah nih orang ini gitu kan. Itu celaan. Mungkarul hadis, hadis-hadisnya mungkar, ini celaan. Muttaham bil kadzib, dia tertuduh dusta. Nah, ini juga adalah celaan. Sehingga kategorinya itu pujian atau celaan. Kalau sudah dipuji, riwayatnya layak diterima. Kalau dapat celaan, riwayatnya diwaspadai untuk diterima, bahkan sampai ditolak. Nah, jadi demikian. Nah, Ibrahim ibn Abdurrahman ini mendapatkan penilaian dari Imam Ahmad dengan penilaian dhaif. Jadi Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini menilai bahwasanya Ibrahim As-Saksaki perawi dari Abdullah ibn Aufa ini adalah dhaif gitu.
Selain dari Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam An-Nasai yang juga meriwayatkan hadis ini tadi dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadisnya ada dalam Sunan An-Nasai, juga mendhaifkan. Kata Imam Nasai apa? Laisa bidzakal qawi. Orang ini tidak kuat. Yuktabu hadithuhu, tapi hadisnya masih ditulis. Maksudnya hadisnya itu ditulis apa? Diterima hadis tersebut kalau ada penguat, gitu loh. Yuktabu hadithuhu lil mutaba'ah, kalau dijadikan sebagai penguat sehingga dia tidak berdiri sendiri, baru boleh diterima riwayatnya siapa? Riwayatnya Ibrahim ibn Abdurrahman As-Saksaki ini. Jadi demikian. Nah, meskipun demikian gitu kan, hadis-hadisnya Ibrahim ibn Abdurrahman As-Saksaki ini tidak tertolak secara mutlak gitu. Nah, pandangan yang lebih tengah-tengah ini adalah ungkapannya Imam Ibnu Adi. Beliau mengatakan lam ajid lahu haditsan munkaral matni. Tidak ada riwayat-riwayatnya Ibrahim bin Abdurrahman ini yang redaksinya itu mungkar. Wa huwa ila sidqi aqrab. Dia kepada martabahnya soduk, martabahnya perawi yang hadis-hadisnya hasan itu lebih dekat. Cuma nggak nyampe martabah tersebut gitu. Ila ghairihi aqrab minhu ila ghairihi wa yuktabu hadithuhu, hadisnya masih ditolerir untuk diterima, tapi kalau ada penguat dari hadis yang lain. Kama qala An-Nasai, sebagaimana Imam Nasai tadi mengatakan, jadi masih ada toleransi untuk menerima hadis-hadisnya Ibrahim bin Abdurrahman As-Saksaki ini. Nah, jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesimpulannya hadis Abdullah bin Abi Aufa ini tentang pengganti Al-Fatihah ini, kalau hanya riwayatnya Ibrahim bin Abdurrahman saja gitu kan, ini masih belum bisa diterima untuk diamalkan gitu. Maka kita perlu penguat dari hadis yang lain. Dengan adanya hadis tersebut membuktikan bahwasanya Nabi pernah mengajarkan perkara ini gitu loh. Bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya. Nah, maka alhamdulillah setelah kita telusuri di referensi yang lain, didapati di dalam Sunan At-Tirmidzi. Jadi hadis Abdullah bin Abi Aufa tadi kan nggak diriwayatkan Imam Tirmidzi nih. Antum yang pegang Bulughul Maram nanti silahkan dilihat. Referensinya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar adalah Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Daud, dan Sunan An-Nasai. Tirmidzi nggak ada. Nah, di dalam Sunan Tirmidzi ada hadis yang serupa, bukan dari Abdullah bin Abi Aufa, tapi hadisnya dari Rifa'ah ibn Rafi'. Rifa'ah ibn Rafi' ini juga sahabat Nabi. Hadis Rifa'ah ibn Rafi' ini sama dengan hadis Abu Hurairah yang pertama kali kita bahas di bab sifatis shalah, tentang orang yang sholatnya itu jelek sehingga Nabi suruh ngulang. Masih ingat antum? Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakannya dari jalur Abu Hurairah karena itu yang muttafaq alaih. Ternyata ada sahabat Nabi yang lain dengan jalur yang hasan juga meriwayatkan peristiwa yang sama, ketika Nabi suruh kembali sholat, salam lagi, suruh kembali sholat lagi, dengan sahabat yang berbeda, bukan Abu Hurairah, yaitu namanya Rifa'ah ibn Rafi'. Nah, Rifa'ah ibn Rafi' ketika meriwayatkan hadis musi'us sholatah, hadis tentang orang yang sholatnya buruk, sholatnya jelek, sehingga disuruh oleh Nabi untuk mengulanginya sampai 3 kali. Kemudian Nabi mengajarkan kepada orang tersebut gitu kan, hadis Rifa'ah ibn Rafi' ini sebagaimana yang dikabarkan pula oleh Abu Hurairah. Hanya saja untuk hadis Rifa'ah ibn Rafi' ini jalur periwayatannya hasan gitu. Nah, di hadis tersebut Nabi mengajarkan kepada orang yang sholatnya ini tadi nggak pakai tumakninah, kan, disuruh balik lagi sama Nabi. Nabi mengatakan fa in kana ma'aka Qur'anun faqra'.
Kalau kamu punya Quran, maksudnya kalau kamu ada hafalan Quran, baca hafalan itu. Wa illa fahmadillah. Kalau tidak, ucapkan alhamdulillah wa kabbirhu, atau ucapkanlah alhamdulillah, memuji Allah, kemudian takbir Allahu akbar wa hallilhu, dan la ilaha illallah. 3. Sehingga secara substansi di sini ada zikir pengganti Al-Fatihah, gitu loh. Di hadis Rifa'ah ibn Rafi' ini. Sehingga dengan keberadaan hadis Rifa'ah ibn Rafi' ini, secara substansi sunnahnya Nabi memang pernah mengajarkan pengganti Al-Fatihah bagi mereka yang belum hafal Al-Fatihah, gitu. Yang satu didapati oleh Abdullah ibn Abi Aufa, tapi yang meriwayatkan dari Abdullah ibn Abi Aufa adalah Ibrahim As-Saksaki tadi. Dan Allah takdirkan Ibrahim As-Saksaki ada kelemahan tadi, sebagaimana diucapkan oleh Imam, diberikan penilaian oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau dari satu jalur ini saja kita masih ragu-ragu dengan kemampuannya Ibrahim As-Saksaki tadi, gitu. Apakah benar Rasulullah pernah mengajarkan demikian? Ternyata kita dapati sumber jalur yang lain, tidak hanya dari jalurnya Ibrahim As-Saksaki saja tadi. Ada sahabat yang lain, yaitu Rifa'ah ibn Rafi' juga menyaksikan Nabi pernah mengajarkan sunnah yang sama, yaitu zikir pengganti Al-Fatihah. Hanya saja ragamnya berbeda. Kalau yang di versinya Abdullah ibn Abi Aufa tadi ada 5 zikirnya. Alhamdulillah, subhanallah, kemudian wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Secara urutannya berbeda dengan versinya Rifa'ah ibn Rafi'. Sahabat Nabi Rifa'ah ibn Rafi' tadi menyampaikan 3 saja. Alhamdulillah, Allahu akbar, dan kemudian la ilaha illallah. Ini sudah cukup, gitu, untuk mengganti Al-Fatihah ini. Sehingga yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini alternatif, gitu loh. Dan kita dapati juga zikir-zikir yang lain Nabi ajarkan banyak, beragam, dan bervariasi, gitu. Untuk bacaan sujud, di satu riwayat Nabi mengajarkan Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian di riwayat yang lain, Ibunda Aisyah dalam Sahih Muslim itu menyampaikan Nabi pernah dalam sujudnya mengucapkan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini dalam sujudnya Nabi pernah demikian. Kemudian juga dalam hadis Aisyah yang muttafaq alaih, Nabi di akhir hayatnya itu mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, sampai keterusan doa kafaratul majlis ini. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ini sebagai jawaban Nabi terhadap perintah Allah dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau telah datang nasr, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan Anda melihat orang-orang berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah, ke dalam agama Islam. Maka apa kata Allah? Fasabbih, maka bertasbihlah. Nah, Nabi di dalam sujudnya subhanakallahumma rabbana. Kemudian dalam surah An-Nasr tadi apa? Bihamdika fasabbih idza wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Maka ditambahkan walhamdulillah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ada tambahan wa bihamdika. Kemudian terakhirnya apa? Wastaghfir, minta ampunlah, dan Nabi mengucapkan Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. 3 hal ini yang diucapkan oleh Nabi SAW, dan ini yang beliau baca dalam sujud dan rukuknya setelah Fathu Makkah. Ini Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Antara tahun 8 Hijriah sampai wafatnya Nabi, yang banyak Nabi baca adalah ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, karena Allah perintahkan di dalam surah An-Nasr ini.
Sebelum kita kembali ke sini, faidah di surah An-Nasr, faidah dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah di dalam tafsirnya. Jadi beliau mengikwalkan gitu kan, jadi menarik satu garis lurus antara 3 tanda dengan 3 perintah. Tanda yang pertama jaa nasrullah, perintah pertama tasbih, fasabbih gitu. Tanda yang kedua al-fathu, kemenangan, fathu Makkah. Kemudian perintah yang kedua wa bihamdika, yaitu bertahmid, alhamdulillah kalau dapat kemenangan. Kemudian yang ketiga, melihat orang-orang berduyun-duyun masuk Islam, Allah perintahkan yang ketiga apa? Istighfar. Apa faedahnya gitu? Kalau dapat pertolongan Allah, subhanallah, dapat kemenangan, alhamdulillah. Kalau melihat banyak orang masuk Islam, justru istighfar. Bingung antum? Nanti insya Allah kita ambil faedahnya. Banyaknya yang masuk Islam ini kan banyaknya pengikut. Nah, Nabi disuruh istighfar. Ini yang hadir majelis ini belum penuh ya. Berarti masih apa ini? Masih subhanallah dan alhamdulillah dulu. Nanti kalau nggak muat ini masjid ini sampai keluar sana, baru saya harus banyak-banyak istighfar. Ini kata Abdullah ibn Abbas, tanda bahwasanya ajal Nabi itu sudah dekat. Gitu loh. Jadi perbanyak istighfar, Nabi SAW akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengajaran terhadap umatnya. Maka dalam hal ini sejatinya antum punya majelis taklim, atau antum punya sekolah, punya pondok pesantren, ngelihat sudah banyak santrinya, udah banyak yang daftar di sekolah antum, itu banyak-banyak istighfar. Kenapa? Tugasnya sudah selesai, artinya dakwah itu sudah diterima. Jadi untuk Nabi Muhammad SAW tugas anda sudah selesai, dakwah anda sudah diterima gitu loh. Musuh besar anda Quraisy itu sudah tunduk, Allah tundukkan dengan kekuasaan Allah terhadap anda gitu loh. Maka tugas anda untuk mendakwahkan Islam, untuk mendakwahkan tauhid di tanah Jazirah Arab itu sudah selesai. Tinggal menyempurnakan ajaran-ajaran yang lain yang waktunya nanti diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak lama lagi gitu loh. Jadi antum nanti yang PR hidup, cita-cita hidup antum nanti ketika Allah sudah tunaikan gitu kan, itu tugas sudah selesai, banyak-banyak istighfar. Sebentar lagi Allah panggil gitu lah. Sebentar lagi Allah Subhanahu Wa Taala panggil. Tapi kalau masih banyak masalah gitu kan, belum ada pertolongan Allah misalnya, atau belum mendapatkan kemenangan gitu kan dari Allah, masih menghadapi masalah yang banyak, maka husnuzan kepada Allah, Allah masih memberikan lapangan pahala untuk berjuang terus gitu kan. Tapi ketika perjuangan ini sudah mau selesai sampai pada titiknya gitu kan, ada pertanda yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, sebentar lagi akan Allah panggil nanti. Oleh sebab itu banyak-banyak istighfar tadi diperintahkan sebagaimana dalam surah An-Nasr ini. Ini faedah dari surah An-Nasr, penting saya sampaikan meskipun pembahasan kita tadi tentang Al-Fatihah. Kembali kepada hadis Abdullah ibn Abi Aufa tadi. Jadi intinya dengan adanya hadis Rifa'ah ibn Rafi' tadi, hadis Abdullah ibn Abi Aufa yang meskipun perawi yang meriwayatkannya itu adalah perawi dengan kelemahan yang ada pada dirinya, hadisnya terangkat ke derajat hasan gitu. Bisa diterima dan kemudian diamalkan. Dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab memberikan komentar terhadap penguatan ini, yaitu antara hadis Abdullah bin Abi Aufa dan hadis Rifa'ah ibn Rafi' ini. Kata Imam Nawawi, walakinnahu min riwayati Ibrahim As-Saksaki, akan tetapi
hadis Abdullah bin Abi Aufa ini diriwayatkan dari jalur riwayatnya Ibrahim As-Saksaki wa huwa dhaif, dan dia adalah perawi yang dhaif kata Imam Nawawi. Di sini Imam Nawawi mengakui Ibrahim As-Saksaki dhaif. Wa yughni anhu, tapi kedhaifannya ini gitu kan tidak menjadi masalah karena adanya hadis Rifa'ah ibn Rafi. Yughni anhu hadis Rifa'ah ibn Rafi. Dengan adanya hadis Rifa'ah ibn Rafi ini terangkatlah kedhaifan dalam hadis Abdullah ibn Abi Aufa. Inilah yang menjadikan sejumlah para ulama hadis mensahihkan hadis Abdullah ibn Abi Aufa ini tadi. Sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, sahahahu Ibnu Hibban wa Ad-Daruqutni wal Hakim. Nah, mungkin antum sebagian akan ada bertanya, Ustaz, kalau yang dari dhaif terangkat ini kan derajatnya maksimal hasan, kok bisa jadi sahih gitu loh. Mungkin ada yang bertanya demikian. Nah, perlu diketahui bahwasanya sebagian ulama tidak membagi hadis makbul, hadis yang diterima itu menjadi sahih dan hasan. Jadi semua hadis yang diterima meskipun derajatnya hasan dia istilahkan sahih. Ini memang pandangannya Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Khuzaimah gitu loh. Jadi kalau hadis itu boleh diterima dan diamalkan, udah pakai satu istilah aja, sahih aja. Nggak usah dibagi-bagi jadi sahih dan hasan gitu loh. Ada yang punya pandangan demikian dari sekian ulama, diantaranya adalah Imam Ibnu Hibban. Makanya Imam Ibnu Hibban mengatakan sahih gitu loh. Maksudnya sahih ini adalah dia bisa diterima dan diamalkan. Meskipun derajatnya, perawinya ini sejatinya derajatnya hasan. Jadi dalam istilah akademik kita ini, A sama B itu sama-sama lulus gitu loh. Nilainya A, nilainya B itu masih bisa jadi pegawai negeri gitu loh. Masih bisa jadi PNS dengan nilai seperti itu gitu. Jadi ngapain dibedakan antara A dan B gitu kan. Nah, itu antum yang memahami budaya akademik hari ini silahkan dijawab, untuk apa dibagi menjadi A dan B itu. Demikian pula hadis Nabi juga seperti itu gitu. Nah, ada sisa waktu kira-kira 5 menit. Saya tutup dengan pandangan para ulama terkait mereka yang belum bisa baca Al-Fatihah, apa yang harus dilakukan. Dan berikut ini pandangan para ulama. Yang pertama, wajib bagi, jadi orang yang dia belum bisa menghafal Al-Fatihah, ada dua keadaan. Keadaan pertama, boleh jadi dia menghafal ayat Quran yang lain selain Al-Fatihah. Contoh misalnya dia hanya bisa Ar-Rahman, satu ayat itu jadi bisa hafal gitu kan. Al-Fatihah 7 dia nggak hafal gitu loh. Maka untuk keadaan yang seperti ini, mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat baca Quran itu gitu loh. Cuma disamakan dengan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu 7, maka bacalah sekedar 7 ayat sebagaimana Al-Fatihah. Lah kalau ayatnya itu tidak sampai 7 dia hafal, cuma 1 saja misal gitu kan, ulangi 7 kali. Ini pandangannya mazhab Imam Syafi'i gitu. Nah, menggunakan zikir, mengganti Al-Fatihah dengan zikir, ini dalam keadaan yang tidak hafal Al-Fatihah, tidak pula hafal surah-surah yang lain gitu loh. Tidak pula surah-surah yang lain, maka dia ganti dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi tadi, baik yang diajarkan dalam hadis Abdullah ibn Abi Aufa maupun dalam hadis yang diajarkan oleh Nabi melalui jalur periwayatannya Rifa'ah bin Rafi' tadi. Jadi demikian. Nah, pendapat yang seperti ini juga dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dalam hal ini ada dua madhab yang berpendapat demikian, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini saya sampaikan, memang banyak kesamaan antara madhab Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Adek, suaranya dikecilin ya.
Dikecilin suaranya. Pendapat yang keberapa nih? Pertama ya. Ya, yang pertama tadi. Jadi diupayakan diganti dengan ayat Quran yang lain. Kalau memang tidak hafal sama sekali ayat Quran yang lain selain Al-Fatihah, baru kemudian dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kalau nggak bisa Al-Fatihah, nggak bisa ayat Quran, nggak bisa zikir juga gitu lah. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tadi apa? Berdiri sekira orang selesai baca Al-Fatihah. Jadi berdirinya itu diperkirakan berdirinya orang membaca 7 ayat. Hanya berdiri saja. Ini pendapat yang pertama. Pandangan yang kedua, kalau tidak bisa baca Al-Quran, dia tidak wajib menggantinya dengan zikir, tapi cukup bagi dia berdiri saja. Nggak bisa Al-Fatihah, nggak bisa Al-Quran, maka nggak perlu diganti dengan zikir, tapi cukup dia berdiri saja. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, tidak bisa baca Al-Fatihah gitu kan, tidak bisa baca Quran gitu kan, tidak wajib bagi dia untuk mengganti dengan zikir, tidak wajib pula menggantinya dengan berdiri selama orang membaca Al-Fatihah gitu. Artinya sudah, ketika sudah takbir terus nggak bisa baca Al-Fatihah, terus tidak wajib pula bagi dia zikir, langsung aja ruku gitu loh. Ini pendapat yang ketiga, ini pendapatnya Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Allahu ta'ala a'lam gitu kan. Dari dua pendapat yang terakhir ini, boleh jadi hadis ini belum sampai kepada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kalaupun sampai, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menilainya lemah gitu loh. Jadi hadis ini tadi nyebarnya di mana? Di Kufah, ya kan? Imam Malik di mana? Madinah. Boleh jadi yang di Kufah sana nggak nyampe nih gitu loh ke Madinah. Hadis Abdullah bin Abi Aufa tadi. Pertanyaannya kan, kok Imam Abu Hanifah nggak pakai juga gitu loh? Karena tadi yang dari Abdullah bin Abi Aufa, Ibrahim As-Saksaki, lemah gitu loh. Imam Abu Hanifah karena melihat lemah, ya sudah, saya nggak pakai dulu gitu loh. Saya pakai ijtihad saya. Itu yang menjadikan para ulama a'immatul madhab dahulu itu bukan berarti mereka itu tidak menggunakan sunnah, enggak gitu loh. Tetapi sunnah yang sampai kepada mereka boleh jadi jalurnya itu mereka nilai lemah, sehingga mereka tidak mengamalkan hadis tersebut di dalam madhabnya. Boleh jadi demikian. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhai kita dan jadikan ini sebagai pemberat timbangan amal saleh kita kelak nanti di hari akhir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.